Selamat pagi teman-teman semuanya. Di samping saya ada Benny Saragi, merupakan salah satu lulusan dari program MT dan saat ini sudah bekerja menjadi seorang asisten selama 1,5 tahun. Saya akan mewawancarai saudara Benny. Halo Benny. Ya, selamat pagi Pak. Pagi ya. Bagaimana perasaan Benny lulus dari program MT? Ya, kalau untuk perasaan ya Pak ya, yang pasti dari masa kita dibina itu luar biasa, tekanannya udah diajarin dari awal, dan setelah itu kita sampai lulus itu ya pasti senang. Dan apa yang dipelajari di TC itu, tekanan-tekanan itu keluar juga di sini dan bisa kami aplikasikan di lapangan. Oke, gini. Kalau tadi perasaan setelah lulus MT, ya sekarang perasaan setelah menjadi seorang asisten. Gitu. Coba jelaskan. Ya, perasaan setelah menjadi asisten ya. Ibaratnya ya di sini kita belajar Pak ya, menjadi bapak dari semuanya. Jadi dari orang lahiran, dari orang bahkan ada keluarga sanak meninggal ya, itu kita yang ngurus Pak. Dan ibaratnya saya yang tahun kemarin itu belum berkeluarga, ya saya dilatih untuk bisa menjadi pemimpin keluarga, dan saya terapkan di tahun kedua saya, dan saya sudah menjadi pemimpin keluarga. Ya ibaratnya pekerjaan saya di kebun itu membantu sekali ke pekerjaan rumah tangga saya dalam memimpin keluarga, terutama seperti itu, baik dalam masalah emosional maupun masalah teknik lapangan yang bisa saya terapkan juga, misalnya seperti perencanaan gitu. Dan itu saya rencanakan juga dalam keluarga saya gitu Pak. Oke. Terus profesi seorang asisten itu menjadi dambaan nggak waktu Benny masih kuliah? Ya, kalau untuk asisten itu suatu istilah dibilang kayak hampir cita-cita dulu Pak, karena bapak saya juga itu orang perusahaan kebun juga ya. Dia itu dari maintenance pabrik, bertahun-tahun dia baru dapat jadi asisten. Dan saya ibaratnya itu mikir, wah saya lulus kuliah langsung jadi asisten, itu luar biasa Pak. Saya bangganya ibaratnya seperti itulah. Keluarga juga bangga lah mengenal apalagi itu asisten. Oke. Bayangannya berarti sudah dapat nih dari dulu seorang asisten itu seperti apa? Oke. Nah sekarang yang terjadi seperti tadi dibilang ngurusi karyawan yang mau melahirkan dan lain sebagainya, itu masih sesuai ekspektasi nggak profesi asisten yang pernah dulu Benny bayangkan? Ya. Kalau sesuai ekspektasi mungkin agak melenceng Pak, karena bapak saya itu asisten pabrik. Oh, karena asisten pabrik, beda dengan asisten kebun. Tapi kalau di kebun beda ceritanya Pak. Ya, dari masalah orang itu kita rekrut, dari masalah orang itu belum ada, itu kita harus memikirkan. Bahkan kita mau tidur apa aja, besok pun kita harus memikirkan besok ini berapa orang lagi apa bermasalah atau seperti apa gitu, agar panen kita aman terus. Gitu aja Pak. Nah, seperti ngurusi hal-hal di luar pekerjaan atau ngurusi manusia lah, kadang-kadang malam-malam dibangunin mungkin yang ngurusi orang sakit ya. Itu bisa termasuk duka seorang asisten nggak? Kalau dibilang duka mungkin bisa Pak ya, karena ibaratnya kita jam itu kan di luar jam istirahat, ya, seperti itu adalah tambahan ekstra buat kita yang tidak dibayar seperti gitu, bahkan tidak dibayar juga itu kan. Jadi istilahnya itu udah tanggung jawab kita, bahkan itu ya dibilang tanggung jawab moral, tanggung jawab moralitas lah dibarangkan untuk karena itu karyawan kita, anak-anak buah kita yang perlu bantuan kita ibarat gitu ya. Itu memang dibilang duka, tapi itu adalah kewajiban kita. Oke, duka atau sesuatu yang menyakitkan ya, tapi wajib. Ada nggak yang lebih menyakitkan lagi menjadi seorang asisten itu ya, selain ngurusi karyawan itu tadi? Kalau menyakitkannya itu Pak, kalau udah ke masalah uang, banyak karyawan itu minjam uang ke asistennya. Itu. Oh gitu ya. Iya Pak. Loh, padahal kan karyawan sudah dapat gaji dan premi itu. Nggak sedikit Pak karyawan saya yang masih terjebak utang, terutama di rentenir. Saya ada dapat list itu kurang lebih 6 orang. 6 orang itu di rentenir. Oke, nanti itu terakhir kita bahas upaya Bapak dalam mengatasi rentenir. Nah, sebelum berlanjut ke sana saya nanya dulu, terus sekarang hal yang menyenangkan dari profesi seorang asisten itu apa? Kalau yang menyenangkan dari asisten ini, yang pertama kerjanya fleksibel. Fleksibel, jadi nggak kayak orang yang di kantor gitu. Di kantor jamnya pasti gitu. Jam sekian kita harus masuk dan keluar. Kalau di kebun
selain kita memang ditekan sama pekerjaan, tapi di situ kalau misalnya kita bisa ngelola itu, mengemas itu dengan baik, kita nggak diributi gitu. Misalnya contohnya kita bisa kerja itu mungkin 2 jam di pagi hari kencang, nanti di jam-jam masih harusnya orang kantor itu kencang jam 10, kita masih bisa lebih santai gitu. Kalau kita misalnya minimal pengancaran sudah beres gitu kan, yang penting kita nyeting itu Pak, maksudnya gimana ceritanya? Pengaturan waktu ada di kita. Iya, pengaturan waktu bebas kita yang ngelola. Jadi jam kerja kita bisa kita buat lebih banyak istirahat, bisa juga kita malah keteteran gitu kalau misalnya kita nggak ngesep atau dengan baik gitu kan Pak. Oke. Jadi ibaratnya kita jam 10 bisa kita istirahat, makan dulu kan, karena pasti kerani mandor itu kerjanya bakalan betul. Nah nanti pas jam 12 itu ya kita langsung ngecek, karena posisi di situ yang mereka bakalan istirahat atau leha-leha. Oke, berarti maksud waktu fleksibel itu bukan start kerjanya yang fleksibel ya, tetapi bagaimana kita memanage waktunya itu yang fleksibel. Itu penuh ada di asisten. Oke, baik. Nah, tadi kembali ya, sedikit agak nyentrik ini teman-teman ya. Katanya karyawan banyak yang terjebak rentenir. Upaya yang sudah Benny lakukan ya, selain minjemin uang tuh sudah ada belum dibuat upaya agar karyawan itu tidak terjebak dengan pinjaman rentenir? Ya, yang pertama itu Pak, yang saya lakukan, kalau saya pencegahan udah enggak, tapi malah ibaratnya biar mereka ini terlepas gitu, karena posisinya mereka utang itu sebelum saya gitu, dan udah bertahun-tahun. Nah jadi saya kemarin udah, dan di rencana masih 1 orang udah bebas kemarin, karena dia udah membayar itu utangnya cuma 12 juta, tapi dia sudah 3 tahun lebih berjalan, dan dia udah punya utang itu ya ibaratnya dia membayar utang itu udah 56 juta, ibarat rentenir udah 2 kali lipat 3 kali lipat untung. Jadi saya bilang sama rentenir itu, ini nggak bakalan saya suruh, walaupun dia bayar bunganya aja itu Pak, karena sering nunggak kan. Nah ini kalau mau dilanjut atau enggak ya terserah apa. Yang intinya dia sudah membayar lebih dari bahkan 2 kali lipat untungnya dia. Mau dia bayar atau enggak, ini saya suruh tetap nggak boleh bayar dia. Seperti itu. Mau ibu tahan tetap ATM-nya atau apa ya nggak apa-apa. Ini saya bekukan nggak apa-apa. Saya nanti minta konfirmasi kayak Kakak Heni juga kasih saya, bisa dimanualkan. Bahkan diganti rekeningnya. Intinya udah Bapak cegah lagi ya sekarang, dan tidak ada nasabah baru ya. Kalau ini yang 4 orang ini karena masih utangnya masih belum masa temponya. Tapi yang 2 itu sudah selesai, udah Bapak bereskan ya. Jadi luar biasa ya. Ini penting bagi teman-teman mahasiswa atau siapapun yang ingin mengenal profesi asisten. Ini real, saya wawancarai seorang asisten lulusan dari program MT. Sampai urusan rentenir pun ditangani oleh seorang asisten, dan ini luar biasa. Selain memberikan kepuasan pada diri sendiri, pastinya dapat pahala juga gitu ya. Setelah menghadapi ragam persoalan tentang karyawan, kira-kira ada hal baru nggak yang Benny pelajari? Ya, kayak tadi loh Pak, kasusnya rentenir tadi ya. Jadi ibaratnya yang saya nggak tahu hukum gitu kan pertanian, jadi saya terpaksa nanya-nanya nih, mungkin nggak sih orang nggak bayar utang itu bisa dipenjara? Dan ternyata nggak ada undang-undang itu yang membuat orang nggak bayar utang itu dipenjara. Yang ada mungkin ya kalaupun apa ya disita barang-barangnya seperti itu. Dan ya saya pelajari lagi ya sistem kerja rentenir itu ya, kalau udah nunggak setahun 2 tahun itu kan ada bunganya tuh. Nah dan posisi karyawan saya itu ya itu membayar bunga-bunganya saja. Nah dan di istilahnya mereka itu udah ada 3 tahun, dah 2 kali lipat dari utang pertama mereka yang dibuat itu kan ya, karena memang kesalahan mereka juga, ada yang menunggak seperti itu, nggak bayar gitu kan, ada posisinya seperti itu. Nah dan ya saya hitung-hitung juga ibaratnya ya haruslah ada toleran juga dari rentenir itu kan, ibaratnya seperti itu. Artinya Benny mempelajari undang-undang juga ya? Iya, saya sempat mempelajari itu juga Pak. Luar biasa. Nah, selanjutnya saya ingin kembali pada pekerjaan utama seorang asisten. Pekerjaan utamanya adalah meningkatkan produktivitas kebun. Selama 1,5 tahun jadi seorang asisten, apa saja yang sudah Benny capai di dalam mengelola divisi ini? Ya, dalam waktu 6 bulan areal masalah saya yang terutama semak selesai. Oke, satu itu menyelesaikan areal semak. Terus selesai. apa lagi? Kemudian antisipasi losis Pak. Antisipasi losis dari musim bencana musiman lah dibilang ya, alam dibilang ya, kita nggak bisa ngatur juga karena banjir berbulan-bulan. Nah kita ngakalinya itu ya pakai tadi Pak, sistem
panen izin MRS 1 duluan. Mengajukan izin khusus izin untuk khusus. menurunkan MRS. Ya. MRS itu tingkat kematangan buah ya, teman-teman. Oke. Karena latar belakangnya itu Pak, ya, kalau kita tidak mengelola dari awal itu, kita malah mengirim buah-buah yang tidak bisa ditonasekan, tidak bisa meningkatkan produksi kita. Jadi rugi kita ngirim gratis seperti itu. Nah, makanya kita antisipasi seperti itu. Kita turunkan dulu buah-buah yang mungkin kriteria di sini kan MRS 5, Brondol 5 TPH, dan kita jadi izin jadi Brondol 1 gitu Pak. Untuk antisipasi banjir itu selama kalau 2 bulan masih aman buahnya, nggak sampai paling mentok over lah. Artinya seorang asisten tuh di situ punya bisnis mindset juga ya? Ya, harus ada itu. Selain ngurusi sosial, bisnis juga menjadi salah satu mindset penting bagi seorang asisten. Ada lagi capaian lain? Nah, capaian saya yang paling saya banggakan itu Pak ya, yang mungkin menjadi reward kami dan target kami sampai tahun depan, sampai Desember nanti Pak. Sampai dengan bulan ini, terutama udah 7 bulan berjalan, 8 bulan lah kalau untuk performa KIA. Kami masih dapat performanya good Pak. Oke, jadi quality panennya atau quality divisinya Pak Beni ini sampai dengan 8 bulan ini ya, 8 bulan berjalan ini itu berada di nilai performance good. Good itu satu level di bawah parameter tertinggi yaitu excellent. Ini yang ada di perusahaan kami. Oke, jadi satu lagi, dengan beban pekerjaan yang diemban saat ini dan benefit yang diperoleh, kira-kira sesuai nggak? Kalau untuk sekarang sesuai Pak. Sesuai. Jadi gaji asisten tuh besar nggak sih sebetulnya? Kalau sekarang besar Pak. Besar. Ya. Oke, berarti menyenangkan dong. Menyenangkan kalau sekarang Pak. Istri bagaimana? Kalau istri ya bangga juga Pak. Nggak perlu saya suruh kerja, udah betah aja di rumah. Oke, siap. Baik. Jadi seperti itu sekilas wawancara saya dengan salah satu lulusan MT yang saat ini sudah menjadi seorang agronomi asisten ataupun asisten divisi di perkebunan kelapa sawit. Semoga ini menjadi inspirasi bagi Anda semuanya yang tertarik untuk berkarir di dunia perkebunan kelapa sawit. Kira-kira ada pesan nggak buat para mahasiswa yang mungkin ingin tahu seperti apa sih asisten itu atau yang ingin menjadi asisten? Ya. Nah, buat teman-teman saya yang mungkin nanti dari kuliah yang meniti karir juga mau jadi apa, dan bahkan mungkin asisten adalah salah satu pilihan kalian ya, yaitu pilihan kalian nggak salah ya, karena asisten perkebunan itu nggak bakalan mati ya. Ibaratnya pekerjaan ini itu menjanjikan untuk kita semua, karena ya di Indonesia khususnya di bidang perkebunan itu bakalan istilahnya masih terpandang dan adalah karirnya seperti itu. Apalagi kita sebagai asisten ya, kita dididik, kita dibina bukan cuma jadi asisten aja ya, kita jadi kepala keluarga dan jadi pemimpin yang harus kita punya keputusan sendiri gitu. Jadi ibaratnya kita juga bakalan bisa menjadi lebih dari asisten ya, manajer ya, kemudian nanti jadi AC ya, kepala wilayah, RH, dan bahkan bisa jadi pimpinan perusahaan. Jadi untuk karir menjadi asisten itu tidak salah, tepat untuk kalian. Oke. Baik, demikian wawancara kita. Kami tunggu Anda di perkebunan kelapa sawit. Salam planter.